terdengar? Dengar, Bu. Oke. Jelas. Mohon maaf Udah didengar, Mbak. atas keterlambatan. Karena listriknya tiba-tiba mati. Ya, Bu. Iya. Mohon bantuannya Sama teman-teman Bu semua Indah ya. tadi sempat grogi juga gara-gara Iya, mati Bu. lampu. Siap Bu Indah. Ambiar saya nggak tahu Semangat, mudah-mudahan Bu Indah. bisa lancar. Ambiar, Bu. semangat. Iya. Semangat, mudah-mudahan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya semuanya sehat. Sebelum kita mulai materi kali ini, adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir, Bu. Semua hadir, Bu. Semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan kelancaran ya. Sebelum kita mulai dan kita awali dulu kegiatan pagi ini dengan berdoa seperti biasa. Mohon ketua kelasnya Mas Hasan dipimpin doa Mas Hasan. Siap, Bu. Teman-temannya. Ya, teman-teman sikap berdoa. Berdoa mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Bu. Ya, terima kasih Mas Hasan sudah memimpin doa teman-teman. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan di pagi hari ini. Amin. Sebelumnya kalian lihat teman kalian kanan kiri, adakah yang tidak pakai seragam sesuai dengan aturan hari ini? Hah? Tidak. Tidak ada. Semuanya disiplin, Bu. Tidak ada masukan. Alhamdulillah. Yang punya uang buat beli dasinya. Oh, gitu. Ya, nanti bisa dikomunikasikan ya. Ya, nanti biar Alhamdulillah semuanya sudah disiplin mematuhi aturan yang ada di madrasah kita. Baik, anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan karena ini merupakan pertemuan pertama ya di kelas 12 ya. Jadi ini merupakan materi pertama yang akan kalian pelajari di kelas 12. Nah, materi baru ini adalah mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Ya, nanti akan Ibu bagi menjadi 2 pertemuan karena kalau 1 pertemuan saja tidak cukup. Nah, nanti pertemuan kali ini submaterinya adalah mengenai jalur dan proses masuknya Islam di Indonesia. Tuh. Nanti kita akan membahas, akan belajar tentang melalui apa sih masuknya Islam di Indonesia gitu kan, dan kemudian melalui strategi apa Islam itu bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Nah, kalau sebelumnya waktu kita kelas 11 kemarin materi terakhir yang kita pelajari apa ya? Masih ingat nggak anak-anak? Usmania. Usmania. Aidiyah ya? Ya, jadi Oh, dia. ya. Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang merupakan tokoh Perang salib. Nah, tokoh Islam ya yang luar biasa, yang bisa menjadikan panutan ya, bisa dijadikan teladan bagi kita semua, terutama kalian ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau rasa patriotisme, membela negara dan Islam ya. Gitu ya. Terus kemudian nanti pada materi ini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai, yang harus kalian miliki setelah mempelajari ini. Di antaranya yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menganalisis ya, jalur dan proses ya, awal masuknya Islam di Indonesia. Nah,
Kemudian setelah itu kalian bisa membuat kerangka hasil dari analisis yang sudah kalian lakukan. Kalian buat kerangka, bisa menggunakan peta konsep atau bisa dikemas dengan menggunakan rangkuman atau beberapa bentuk lain ya melalui diskusi. Nah kemudian apa sih yang harus kalian pelajari lagi atau tujuan dari materi ini adalah kalian bisa mengevaluasi jalur dan proses masuknya Islam di Indonesia, bisa membandingkan ya antara beberapa jalur dan strategi masuknya Islam di Indonesia. Jadi nanti dibandingkan mana yang paling efektif, mana yang tidak. Nah, terakhir adalah kalian bisa menyimpulkan mengenai jalur dan proses masuknya Islam di Indonesia. Itu Ibu nanti tujuan kalian akan mendapatkan manfaat dari mempelajari materi ini. Manfaatnya diantaranya adalah kalian mengetahui sejarah perkembangan atau masuknya Islam di Indonesia. Nah, terus kemudian nanti kalian diharapkan bisa menerapkan apa yang sudah kalian pelajari dari para ulama, para penyebar Islam yang sudah berhasil menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, itu bisa kita mulai anak-anakku sekalian. Siap Bu, siap Bu. Sudah siap? Semangat ya. Ya. Tidak ada yang makan di kelas ya? Ada? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya Bu, Bu ngumpet, Bu. Bu Andi udah habis. Ya. Makannya di bawah meja, Dipending Bu. dulu ya, dipending. Dipending dulu makannya, kan sebentar lagi nanti istirahat setelah materi pelajaran. Ya. Bandel. Siap. Ya, Santi ya, dengerin ya Santi ya, perhatikan ya. Mas Waluyo juga itu. Iya. Mas Ayi. Ya, Bu. Sarapan tadi, Bu. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang masuknya Islam di Indonesia, jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia awalnya itu ada sekitar abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah. Ya, itu melalui perdagangan ya, dan ada beberapa teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. Ada yang sudah tahu teori-teori masuknya Islam di Indonesia? Ada berapa? Ya, Bu. Ada 4, Bu. Ada 4. Empat. Bagus, Maria. Sebutkan apa, Mbak Maria? Teori Arab, Arab. Ya, teori terus? Cina, Ya, teori Persia, teori teori Persia, Gujarat. teori Gujarat ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Juara Maria. 1, Bu. Oh iya, juara kelas ya. Tangan untuk Mbak Maria ya. Yang pertama tadi adalah teori India atau teori Gujarat, Gujarat. ya. Itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Cambay atau dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi, ya, abad ke-13 Masehi. Tokohnya ya yang memperkuat teori India atau Gujarat itu adalah siapa namanya? Snogurgronya, Bijnepel ya, Bijnepel dan Snogurgronya. Teori kedua adalah teori Arab atau teori Mekah. Nah, ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi dibawa oleh para pedagang dari Arab. Yang ketiga adalah teori Persia didukung oleh Husain Jayaningrat ya. Masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Dan terakhir adalah teori Cina ya, teori Cina. Indonesia itu mengenal Islam menurut teori Cina dibawa oleh para perantau dari Cina ya. Dan itu sumber dari teori Cina itu adalah sebuah kronik ya, kronik pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 960 Masehi. Itu mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah
strategi apa yang dipakai oleh para ulama untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Ini ada beberapa strategi ya, ada beberapa strategi. Yang pertama, ada yang sudah tahu strategi penyebaran atau pola penyebaran Islam di Indonesia? Coba siapa? Perdagangan, Bu. Ya, perdagangan, bagus, Mas Dudi. Terus kemudian Perkawinan. perkawinan, Perkawinan. perkawinan, Bu. Perkawinan. Iya, Bu ya. Tasawuf, Ya, tasawuf. kesenian. Tasawuf, ya betul sekali. Semuanya Pendidikan. pendidikan, Kesenian, ya. kesenian. Kesenian, iya bagus, semuanya sudah bisa, ya, sudah mengetahui tentang pola penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. Dan ada satu lagi yang kalian lupa belum disebutkan, yaitu melalui politik dan pemerintahan. Ya, bagus ya. Tahu Santi. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut ke selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Nanti kita akan berdiskusi. Melalui, ya silakan. Ya, mau tanyanya apa selanjutnya, Bu? Oh, selanjutnya, ya nanti kita akan berdiskusi. Kalau kalian sudah tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah karena sudah paham semua ya. Kita akan berdiskusi ya. Akan bentuk kelompok yang kemarin itu sudah Ibu bentuk menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. Nanti silahkan dipimpin oleh tunjuk siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Nanti yang akan kalian bahas, yang akan kalian diskusikan ada di dalam LKPD halaman 4. Dibuka dulu LKPD-nya. Ya, Bu. Di halaman 4. Enggak bawa boleh gabung, Bu. Kalau enggak bawa. Boleh. Boleh gabung Sama karena ini saya, kerjanya. San sini. Oke, siap. Ya, secara berkelompok Ya, ya. Mas Jadi Ai. kalian harus bisa bekerjasama dalam kelompok itu, dalam berdiskusi, saling menghormati ya pendapat antara anggota kelompok. Tidak boleh Saya enggak mau kalian. sama yang cewek kok, Bu. Lah kenapa? Nah, ini Bu. Itu sukanya Ya. sama cewek-cewek itu. Ya semuanya teman ya. Jadi kita Oh. harus bisa bekerja sama, harus solidaritas. Bu, jaga jarak ya. Ya, karena lagi corona, susah di sini ya. Nah, kita lanjut ya. Kita kembali ke yang akan kita diskusikan nanti. Di situ ada 2 pokok permasalahan di dalam LKPD itu yang berkaitan dengan keadaan Muslim di Indonesia saat ini. Itu nanti kalian kaitkan dengan pada saat proses awal masuknya Islam di Indonesia. Jadi nanti per kelompok, setelah itu kalian diskusikan, nanti Ibu akan pilih salah satu secara acak dari ketiga kelompok itu untuk mempresentasikan di depan kelas, ya, perwakilan saja, dan kemudian ketika ada yang mau bertanya, silahkan dipersilahkan untuk bertanya. Tapi dibatasi pertanyaannya, tidak boleh banyak-banyak, ya. Ya, Bu. Begitu, paham? Sudah Paham, Bu. terbentuk kelompoknya? Paham, Bu. Silahkan Ya. bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, Ibu kasih Selesai, waktu berapa? 5 menit ya? Cukup? Hah? Kurang, Bu. 10 menit berapa? Kurang, Bu. 10 menit. 15 menit, Bu. Baik, 10 menit, 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Silahkan berdiskusi. Ya, sudah selesai, Bu. Alhamdulillah, sudah selesai. Sudah selesai. Ibu akan pilih secara acak ya, atau kalian mau maju sendiri? Mau silahkan, mau kelompok berapa yang mau maju? Bu, tunjuk 1, 2, aja. atau 3? Ditunjuk Ibu aja, Bu. Ibu tunjuk aja. Coba Solihin Nurmantoro mewakili kelompoknya. Ya. Silakan presentasikan. Pesannya seperti itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih ya atas kelompoknya Mas Solihin Mantoro ya atas presentasinya, dan kemudian setelah kita pelajari ya dari hasil diskusi itu ternyata proses dan jalur masuknya Islam di Indonesia dan strateginya itu kita efektif ya, semuanya efektif ya untuk penyebaran Islam di Indonesia ya, semuanya efektif. Meskipun tadi ada yang satu kelompok ada yang mengatakan yang paling efektif itu adalah melalui jalur perkawinan gitu kan. Nah, karena dari perkawinan itu akan melahirkan ya keturunan-keturunan yang nanti akan beragama Islam. Ada juga yang melalui politik pemerintahan, ada yang menjawab seperti itu tadi ya. Ternyata yang paling efektif itu. Nah, gitu semuanya hasil diskusinya sudah bagus, sudah baik ya. Terus kemudian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai Udah Bu, bentar lagi istirahat. Sudah paham? Ya. Ya, sebentar lagi istirahat. Coba sekarang Ibu akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasinya silahkan buka LKPD-nya di halaman 5. Ya, silahkan ada 5 soal di situ, ada pilihan ganda 5 soal. Silahkan dikerjakan sekarang. Nanti dikumpulkan ke depan ketua kelasnya ya. Sudah? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah. Ayo ketua kelasnya. Mas Ayi, silakan dikumpulkan di depan Mas Ayi. Pekerjaan teman-temannya dikumpulin. Ini Bu, udah. Oh ya, terima kasih. Lah, ini ternyata alhamdulillah ya, semuanya mendapatkan nilai di atas KKM. KKM-nya kita kan 75. Meskipun ada yang pas dengan KKM. Ya. Ada yang pas dengan KKM itu, si Iskandar itu gimana kok bisa pas KKM? Tadi gocekan kok, Bu. Oh gitu. Serius kok. Kurang memperhatikan ya. Iya, Bu, tadi gocekan. Banyak bercanda mulu sih, Bu. Waktunya banyak Bu, udah bercanda, lewat nih, ya. 1 menit lagi mangga Bu. Ya, terima kasih. Begitu ya anak-anakku sekalian, alhamdulillah tidak ada yang remedi. Nanti Ibu akan lakukan pengayaan, akan siapkan waktu. Terus mari kita simpulkan ya, simpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa jalur masuknya Islam di Indonesia itu ada 4 teori, ya kan tadi? Iya, Bu. Satu adalah teori Gujarat, India, kemudian teori Mekah, teori Cina, teori Persia dan teori Cina. Terus kemudian strateginya ada berapa? 6 ya tadi ya. Yang pertama adalah pernikahan, perdagangan, pendidikan, tasawuf, ya, kesenian, dan terakhir adalah politik dan pemerintahan. Begitu, semuanya sudah pintar, sudah paham. Nah, untuk selanjutnya kalian di rumah nanti mengisi LKPD yang penilaian sikap. Silakan kalian isi dengan sejujurnya ya. Terus kemudian untuk pertemuan kita minggu depan ya, kita akan masuk ke pertemuan kedua di materi ini adalah mengenai fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Begitu? Paham semuanya? Terima kasih atas kerjasama kalian semua anak-anakku. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan di minggu pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu bersama-sama. Ayo silakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Waluyo Bu. Waluyo Kawula. Ya, Siap Ibu. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa agar ilmu kita lebih bermanfaat ya. Berdoa mulai. Alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Mas Ruro. Bu, terlenanya. Ya, kelamaan ini